Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami salat dalam bintan malam ini. Di sini kami ingin membaca ayat-ayat tanda kebesaran-Mu sehingga terkuaklah tirai jelas kerajaan langit, jelas kerajaan bumi, jelas mana kaki tidak dilangkah, dan jelas untuk apa tujuan hidup ini. Salawat dan salam kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Malam ini sampai ke malam ke-17. Maka kita sepakat akan menyelesaikan juz ke-17 malam ini. Juz ke-13 mulai dari surat Al-Anbiya ayat 1 berakhir di surat Al-Hajj ayat 78 dan berikut ringkasannya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 1 sampai 112, tema utama adalah kisah para nabi, bukti keesaan Allah, dan kejadian hari kiamat. Kemudian juga peringatan tentang hari kiamat, di mana manusia sering lalai meskipun hari kiamat sudah semakin dekat. Berikutnya, keesaan Allah. Semua nabi menyerukan tauhid, menegaskan bahwa Allah tidak memiliki anak. Kemudian kisah para nabi diceritakan, beberapa kisah nabi antara lain Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala dan Nabi Ibrahim dibakar, tapi diselamatkan Allah dengan mengatakan, wahai api, inginlah selamatkan Ibrahim. Kemudian riwayat Nabi Yunus yang ditelan ikan lalu diselamatkan setelah beliau berdoa. Kemudian di sini juga ada kisah Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit, kemudian disembuhkan. Para pemirsa, Allah Maha Pengasih. Kesabaran dan keteguhan para nabi menjadi contoh bagaimana Allah menolong hambanya yang bertakwa. Kemudian Allah menggambarkan kehancuran dunia dan kebangkitan manusia untuk dihisab pada hari kiamat. Dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 78, tema utama adalah haji, kebangkitan manusia, dan ujian kehidupan. Gambaran dahsyatnya hari kiamat, manusia akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Ibu akan meninggalkan bayinya dan orang-orang yang dalam kondisi linglung. Kemudian di sini dijelaskan juga
penciptaan manusia, dari tahap perkembangan manusia, mulai dari setetes air mani hingga menjadi makhluk yang sempurna. Haji dan simbol-simbolnya disebutkan perintah untuk berkorban serta keutamaan haji sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Perjuangan dalam agama, Allah memerintah kaum mukmin untuk bersungguh-sungguh dalam agama, karena Islam adalah agama yang membawa kemudahan. Pada juz ini menekankan keesaan Allah, pentingnya sabar dan doa dalam menghadapi ujian, serta dahsyatnya hari kiamat. Kisah para nabi menjadi pelajaran bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada hambanya yang beriman dan kepada hambanya yang berserah diri. Dalam surah Haji menekankan ibadah haji sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah dan ujian keimanan manusia. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita bahas tentang penciptaan dan perkembangan manusia dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan penciptaan dan perkembangan manusia dalam beberapa tahap, mulai dari penciptaan Nabi Adam hingga proses perkembangan janin di dalam rahim. Penciptaan Nabi Adam atau manusia yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama dari tanah. Dari tanah liat yang dibentuk, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang dibentuk. Surah Hijr 26. Kemudian dia menyempurnakannya dengan meniupkan roh ke dalamnya. Dalam surat As-Sajdah ayat 9. Para pemirsa yang berbahagia, kita lihat setelah bertemunya sperma dan ovum, kemudian membelah terus sampai akhirnya terbentuk mata. Di sewaktu sel itu membelah sampai 32, masing-masing sel itu membentuk sistem mata, sistem telinga, sistem hidung, sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan ada 32 buah sistem di dalamnya pembentukan ini. Setelah terbentuk semuanya pada usia 120 hari, maka sempurna kejadian manusia itu disempurnakan dengan Allah meniupkan rohnya. Dengan adanya roh Allah yang ditiupkan inilah, maka manusia menjadi mulia. Dengan ada roh yang ditiupkan inilah, manusia menjadi makhluk yang tertinggi di atas segalanya, sehingga manusia itu dipilih oleh Allah menjadi khalifah. Khalifah adalah wakil Allah di permukaan bumi. Maka manusia disuruh agar selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim pada waktu memulai pekerjaannya. Bismillah itu atas nama Allah. Jadi
manusia mengatasnamakan Allah untuk mengerjakan apa perintah Allah dan untuk mempertanggungjawabkan kepada Allah, makanya dia lebih tinggi daripada malaikat, sehingga malaikat cemburu sewaktu Adam ini diciptakan. Jadi kita lihat bahwa sempurnanya manusia itu setelah ditiupkan rohnya, kemudian diajarkan ilmu. Adam diberikan pengetahuan oleh Allah yang tidak diketahui oleh malaikat. Dalam Al-Quran, surat Haji dan surat Mu'minun, Allah menjelaskan proses perkembangan janin, mulai dari nutfah, setetes mani yang dipancarkan, sperma bertemu dengan ovum membentuk zigot, kemudian terbentuk plasenta atau alaka. Zigot menempel kepada dinding rahim melalui alaka ini, melalui orion, jonjot villi borealis. Kemudian disebut menjadi segumpal daging dan mulai terbentuk organ-organ tubuh yang berkembang. Kemudian terbentuk izam atau tulang belulang. Tulang membentuk kerangka janin. Kemudian terbentuk laham membungkus tulang dengan daging. Daging meliputi tulang dan janin semakin sempurna. Setelah sempurna semuanya, barulah roh ini ditiupkan. Dan sebelum ditiupkan, kepada masing-masing roh itu minta kesaksian. Apa kata Allah kepada roh yang akan ditiupkan? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan yang menciptakan? Benar, sahidna. Bala, sahidna. Makanya jangan sampai nanti ada yang tidak mengakui tentang Tuhan. Dan di waktu mati, orang itu disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata itu tersimpul dua pengertian, adalah Allah adalah asal, sekaligus Allah adalah tujuan. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali, dan kepadanya kita mengabdi, serta untuknya apa yang dikerjakan ini. Jadi para pemirsa, inilah perjanjian primordial. Dari dulu kita telah berjanji bahwa kita akan hanya mengabdi kepada Allah. Jadi kalau kita lihat perjalanan hidup manusia, masih bayi, anak-anak, manusia lahir dalam keadaan lemah, membutuhkan perlindungan. Masih dewasa, puncak kekuatan fisik dan mental. Kemudian sampai kepada fase tua, lemah, kembali menjadi lemah dan berubah. Seperti surat Yasin ayat 68. Kemudian manusia mengalami kematian, sesudah kematian dan dibangkitkan. Setiap manusia akan mengalami kematian dan kembali kepada Allah. Pada hari kiamat, semua manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Seperti kesimpulannya,
Penciptaan manusia adalah tanda kekuasaan Allah. Dari tanah menjadi makhluk yang berakal, berkembang di dalam air melalui tahap-tahap yang menakjubkan, menjalani kehidupan dengan berbagai fase sehingga akhirnya meninggal dan dibangkitkan kembali di akhirat. Semoga ceramah pada malam ini bermanfaat. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.